Halo guys, welcome back to my YouTube channel Mama Sahabat. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan lagi. Tetapi kasus yang kita bahas nanti mungkin bisa dibilang tidak masuk akal ya. Karena mungkin kalian pernah menonton film-film horor ataupun film-film yang bertemakan psikopat ya. Dan setelah menonton itu, kalian mungkin merasa tidak terobsesi dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana, terutama anak kecil ya, ketika sudah menonton film-film tersebut, mereka sangat terobsesi dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Sehingga karakter atau sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut mereka terapkan di dunia nyata gitu. Dan hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan yang terinspirasi dari tokoh fiksi yang sangat terkenal yaitu Slenderman. Slenderman adalah makhluk gaib yang memiliki tinggi badan yang sangat tinggi, serta kurus dan selalu mengenakan kemeja formal di setiap actionnya. Bukan kemeja formal ya, jas lah ya, gitu. Dan makhluk ini tuh tidak memiliki wajah. Tetapi walaupun tidak memiliki wajah, tidak sulit untuk melacak asal-usul dari si Slenderman. Karena memang dia ini muncul di dunia digital dan secara otomatis jejak digitalnya itu masih ada. Nah, Slenderman ini adalah hasil karya dari seorang seniman yang bernama Eric Katzen. Dan Eric Katzen ini memiliki nama samaran di sosial media yaitu Victor Sarge. Nah, tanggal lahir atau bisa dibilang tanggal posting dari Slenderman ini pada tanggal 8 Juni 2009 di situs forum Something Awful, di mana dalam situs tersebut ada sebuah tweet yang mengajak para pengguna untuk memposting hasil karya-karya mereka yang bernuansa paranormal. Dan si Victor Sarge ini mengirimkan atau memposting hasil karyanya berupa Slenderman. Lalu kemudian makhluk itu pun viral dan bahkan memiliki ceritanya sendiri di internet sebagai makhluk menebar teror yang menghabisi nyawa orang lain, atau makhluk yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan serta penculikan terhadap anak-anak itu. Nah, popularitas Slenderman di kalangan anak-anak pun mulai tercium oleh para pengembang-pengembang ataupun para developer game ya. Sehingga pada tahun 2012 si Slenderman ini diangkat ke dalam sebuah video game yang berjudul Slender Apex yang sangat populer pada saat itu. Premis dari game itu tuh sangat sederhana, di mana para pemain harus mencari 8 buah halaman kertas yang tersebar di hutan ataupun di ruangan kosong, yang mana wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah teritorinya si Slenderman ini. Dan puncaknya pada tahun 2018 si Slenderman ini diangkat ke dalam sebuah layar lebar. Dan sosok Slenderman diperankan oleh aktor yang bernama Jeff Bottom, yang mana aktor tersebut juga sudah pernah bermain di film-film ternama seperti The Conjuring 2, The Insidious, dan IT. Tetapi film-film itu sama sekali tidak populer di box office maupun di kalangan para kritikus film. Nah, dari sinilah para anak-anak mulai terinspirasi untuk mencoba melakukan pembunuhan. Dan kasus pembunuhan pertama yang terinspirasi dari Slenderman adalah terjadi pada tanggal 31 Mei 2014, di mana seorang gadis dari kota Wisconsin, Amerika Serikat, tega menikam teman sekelasnya. Nah, aku akan sedikit menceritakan kronologi dari kasusnya ini. Nah, diceritakan bahwa si Anissa Weyer yang berusia 12 tahun bersama temannya yang bernama Morgan Geyser, mereka mengajak teman sekelas mereka yang bernama Peyton Luther. Mereka mengajak si Peyton Luther ini untuk pergi ke hutan kota di Waukesha. Dan sesampainya di hutan tersebut, secara tiba-tiba si Morgan Geyser ini menusuk si Peyton Luther sebanyak 19 kali. Sementara si Anissa Weyer berdiri dan menyuruh si Geyser untuk terus menusuknya. Tetapi untungnya si Luther ini berhasil kabur dengan cara merangkak ke semak-semak, dan dia ini ditemukan oleh seorang pengendara sepeda motor di pinggir jalan di kota tersebut. Nah, setelah kejadian itu, pihak keluarga dari si Luther ini langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Dan awalnya kedua gadis tersebut ya, yakni si Anissa Weyer dan si Morgan Geyser ini didakwa dengan hukuman yang sama seperti orang dewasa, yaitu 60 tahun penjara jika memang nantinya mereka ini terbukti bersalah gitu. Nah, dari hasil penyelidikan polisi selanjutnya, ternyata dua gadis ini sudah lama merencanakan aksi pembunuhan itu, dan bahkan mereka merencanakan itu
dari bulan Desember 2013, otomatis berapa bulan itu, 5 bulan lah gitu. Pada persidangan hari pertama ya, pada persidangan hari pertama tanggal 2 Juni 2014, dua wanita ini datang bersama-sama di ruangan sidang menggunakan baju penjara gitu. Dan di situ mereka mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena mereka dipaksa oleh Slenderman. Dan yang lucunya, Slenderman ini sering muncul dalam mimpi mereka ketika mereka sudah menonton ataupun membaca kisah dari Slenderman di malam hari gitu. Aneh ya gitu. Tetapi pengacara dari kedua gadis tersebut ingin memindahkan kasus itu ke kasus pengadilan anak karena untuk meringankan, mengingat usia anak tersebut ya, usia mereka ini sangat muda dan sangat mudah terpengaruh juga. Dan akhirnya si WR ini pun menerima vonis 25 tahun rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Vonis itu dia terima karena dia ini terbukti mengidap penyakit gangguan jiwa ketika berusaha membunuh teman sekelasnya itu. Jadi pada saat itu ternyata dia ini sudah mengidap penyakit gangguan jiwa ya. Nah, aksi keji tersebut mereka dilakukan ke kedua gadis tersebut karena mereka ini terinspirasi dari tokoh Slenderman. Dan bahkan kedua gadis tersebut mengatakan bahwa mereka ini percaya bahwa Slenderman itu nyata dan mengklaim bahwa mereka melakukan itu untuk menghentikan makhluk tersebut menyakiti keluarga mereka. Agak jadul jawabannya ya, apa alasannya gitu. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan aksi dari satu-satunya cara untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Slenderman adalah dengan cara membunuh teman mereka dan kemudian akan menjadi pelayan dari Slenderman di mansionnya. Dan kasus kedua yang terinspirasi dari tokoh Slenderman adalah pemerkosaan serta pembunuhan brutal ya, di mana kejadian ini itu terjadi pada tahun 2019 yang menimpa seorang anak kecil yang bernama Alessa. Nah, Alessa ini berusia 6 tahun dan saat itu dia lagi berlibur bersama keluarganya di pantai negara Skotlandia. Nah, ketika asik sedang berlibur ya, dia ini diculik dari keluarganya yang sedang berlibur itu. Dan seminggu kemudian dia ditemukan tewas di tanah bekas hotel di Isle of Bute di lepas pantai Skotlandia. Dan diduga si Alessa ini diperkosa lalu kemudian dibunuh. Nah, setelah kejadian itu, polisi pun langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan mendapat seorang pria yang berumur 16 tahun dan pria itu bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan bahkan terdapat video mengerikan dari pelaku yang sedang bermain game kekerasan gitu. Dan petugas menemukan bukti bahwa dia ini telah mencari Slenderman secara online sebelum melakukan pembunuhan. Ngeri man ya. Jadi so guys, gimana dari kedua kasus tersebut, gimana pandangan kalian? Apakah kedua gadis yang pertama tadi layak mendapatkan hukuman tersebut atau gimana? Komen di bawah.